Hai, balik lagi bareng gue Hani. Sesuai judulnya, di video kali ini gue akan share pengalaman tentang tarik tunai di ATM di Australia dengan kartu Bank Indonesia. Strip station. Nasib baju togannya. Emang sih gitu kan? Anak ini. Kalau kalian klik video ini, kemungkinan besar kalian adalah orang Indonesia yang sedang di Australia atau orang Indonesia yang lagi mau ke Australia. Sebenarnya sih secara umum tarik tunai dimanapun di seluruh dunia itu prosesnya hampir sama. Tapi kalau ini pertama kali kalian mau ngambil tunai di luar negeri, memang ada beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan. Gue juga pernah nulis soal ini di blog tahun 2016, dan sampai sekarang postingan itu masih jadi postingan yang paling banyak dibaca sama orang. Bahkan mungkin kalau kalian googling tarik tunai BCA di Australia, most likely itu akan muncul di halaman pertama Google, bahkan mungkin baris paling atas. So, karena kayaknya banyak orang yang butuh infonya, kali ini gue bikin extended version dengan beberapa tambahan informasi. Well, sebenarnya waktu gue nulis blog itu, kondisinya gue baru banget nyampe di Sydney dengan beberapa orang Indonesia yang lain sebenarnya untuk belajar di University of Sydney. Tapi sayangnya kami belum sempat dapat uang saku, dan sayangnya lagi gue udah nutup rekening bank Australia gue di NAB itu setahun sebelumnya. So, kondisinya gue lagi cuma megang kartu Gold BCA, dan itu pun kartu debit. Ya, sebenarnya dengan kartu Gold BCA gue itu, gue bisa aja langsung ke ATM dan ngambil sejumlah uang yang gue butuhkan. Tapi di hari itu juga ada temen gue yang ngambil di ATM dengan kartu Citibank-nya dia, dan beda kursnya itu dengan kurs umum itu sekitar Rp1.500 per dolar. Which is, itu menurut gue gede banget. Apalagi kalau kalian mau ngambil uang dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya aja, kalian mau ngambil $1.000 di ATM. 1.000 kali 1.500 aja udah 1,5 juta. Dan itu adalah kerugian yang harus kalian tanggung hanya karena perbedaan kurs tadi. So, karena masalah kurs, sebelum ngambil tunai, gue sempat kepikiran beberapa alternatif apa sih yang bisa gue kerjain. Yang pertama, sebenarnya kalau kalian punya teman orang Indonesia di Australia yang dia juga punya rekening di bank di Indonesia, kalian bisa minta tolong sama teman kalian. Dengan cara, kalian transfer uang di rekening Indonesia ke rekening Indonesianya dia, dan kalian ngambil dolar dari dia di Australia. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah fixed rate, atau rate-nya itu bisa kalian prediksi di awal, dan kalau kalian temennya baik banget, bisa jadi dia membebaskan kalian dari biaya administrasi. Nah, itu pilihan pertama. Cuman sayangnya waktu itu gue bener-bener kondisinya baru nyampe, dan gue belum terlalu akrab sama teman-teman yang lain. Plus, kayaknya urusan duit itu agak sensitif, jadi pilihan yang pertama gue skip. Hai. Pilihan yang kedua. Alternatif kedua yang kepikiran di gue pada saat itu adalah, bisa nggak ya gue bikin rekening falas di BCA di Indonesia, biar gue punya uang dalam bentuk dolar. Nah, waktu itu gue carilah nomor telepon Bank BCA yang bisa gue kontak dari Australia. Gue dapat beberapa nomor, dan sayangnya nggak ada sama sekali yang bisa gue hubungin. Nah, karena akhirnya gue hopeless ngubungin customer service BCA dari luar negeri, akhirnya gue cari aja nomor telepon Bank BCA biasa yang ada di Jakarta. Nah, ternyata emang kontak kantor BCA yang biasa itu jauh lebih mudah dibanding customer service yang dedicated untuk orang di luar negeri. Pada saat nelpon, jelas kalian harus mengingat bahwa ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Australia, sekitar 3-4 jam. So, gue waktu itu nunggu 4 jam sampai banknya bener-bener buka, dan untungnya sih pada saat gue kontak, ada customer service yang nerima telepon gue. Tapi sayangnya proses nyampe customer service itu kan ya lumayan ribet, karena kalian harus ngelewatin extension sampai akhirnya bener-bener terhubung. Dan setelah gue ngobrol sama customer service-nya, dia juga nggak bisa langsung ngasih solusi, jadi dia di hold dulu berapa lama, terus dia minta tunggu lagi, di hold lagi. Itu gue nunggu sampai bahkan sekitar setengah jam hanya untuk mendapat jawaban atas masalah gue. Dan sampai akhirnya setelah setengah jam itu nomor teleponnya keputus, dan gue harus ngontak lagi, dan pas kontak lagi gue terhubung dengan customer service yang berbeda, which is dia nggak tahu masalah gue apa, jadi gue harus ngulangin ngomong masalah gue lagi. Kalau nggak salah sih waktu itu gue kontak sampai 3 customer service Bank BCA, sampai akhirnya ada customer service yang benar-benar bisa jawab pertanyaan gue. Walaupun sayangnya jawabannya itu kurang memuaskan, yaitu
Kalau kalian mau bikin rekening falas di BCA, artinya kalian harus datang langsung ke banknya dan menunjukkan kepemilikan buku tabungan plus kartu ATM untuk verifikasi. Yang mana ya nggak bisa juga, karena kondisinya kan gue lagi di Australia, mbak. Dan gue bilang sama mbaknya, ya gimana dong mbak, ini kan saya posisinya justru karena lagi di Australia, makanya saya nanya solusi. So, karena dua alternatif tadi tidak bisa dijalankan, maka dari itu gue akhirnya menyerah dan pergi ke ATM. Sore-sore di Sydney, ternyata tipikal jalannya sama. Jalannya sih tipikal gitu. Nah, sebenarnya sih proses nyari ATM-nya itu cukup mudah. Cukup cari yang logonya itu sama dengan logo yang ada di kartu kalian. Misalnya, waktu 2016 itu kartu BCA logonya masih Cirrus. So, gue harus nyari mesin ATM yang juga ada logo Cirrus di situ, supaya gue bisa transaksi. Nah, kalau tahun 2020 sih, logo BCA itu udah Mastercard. So, tinggal pilih atau cari juga ATM yang ada logo Mastercard-nya. Which is kayaknya lebih banyak. Kayaknya. So, yeah. Ambil lagi duit, keluar lagi $2. Oke, jangan lupa masukkan. Habis itu verifikasi kartu. Oke, masukkan PIN. Enter. Dan kita ngambil berapa ya? 500, 600. Kita ambil 600. Oke. 600. Ya, 600. Enter. Dari savings. Print receipt. If you want to continue, blah blah blah. Yes, I want to continue. Mama. Sorry. Lama juga. Oh iya. Nah, jadi kekurangannya ngambil di sini adalah bahwa lu nggak bisa ada isi $602. Oke? Nah, seperti yang kalian lihat, proses ngambil di ATM-nya itu sebenarnya sama aja. Minusnya adalah bahwa kalian tidak dapat informasi di awal kursnya berapa pada saat itu. Jadi sebelum kalian tarik tunai, itu kalian kayak nggak punya bahan pertimbangan akan jadi ngambil atau enggak. Begitu dipencet tombol enter, itu uangnya langsung keluar dan ya udah pasrah aja sama kurs di hari itu gitu. Untuk bahan eksperimen, sebenarnya gue pernah di satu hari itu coba ngambil di dua mesin ATM yang berbeda, yaitu di NAB dan ANZ. Perbedaannya adalah kalau di NAB itu kursnya relatif lebih bagus, tapi fee-nya memang lebih besar, yaitu $3. Sedangkan di ANZ mungkin less dari NAB kursnya, tapi dia fee-nya itu cuma $2. Tapi perbedaannya memang nggak terlalu signifikan. Nah, di blog gua itu ada yang pernah komen katanya sih Commonwealth itu biasanya kursnya lebih bagus daripada NAB. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan. So, dari pengalaman tersebut kayaknya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, emang penting banget pastiin kebutuhan dana kita pada saat kita di luar negeri. Kalau bisa dibilang sih, mau nuker uang mendingan di Indonesia aja, karena most likely itu kursnya akan lebih bagus dibanding kita tarik tunai di luar negeri. Yang kedua, kalau memang untuk dana cadangan, sebisa mungkin bawa kartu dari Bank Indonesia yang kursnya terkenal relatif bersahabat. Katanya sih Panin Bank dan ada juga yang bilang BNI. Well, gue sendiri bukan nasabah kedua bank itu, jadi... Yang ketiga, saran yang terakhir adalah sebelum keluar negeri, kayaknya layak dipertimbangkan untuk buka rekening falas atau valuta asing di akun bank kalian. Selain BCA, kayaknya banyak banget bank-bank lain yang juga membuka fasilitas tersebut.
yang gue tahu misalnya Genius. Genius memungkinkan kita untuk buka rekening di rupiah, dalam dolar, dalam yen, dan mata-mata uang yang lain. So, pada saat kita keluar negeri, kita tinggal ngambil uang kita di tabungan yang sesuai mata uangnya dengan negara tersebut. Ya, segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau ada kesempatan berikutnya, mungkin aku mau bicarain tentang cara transfer uang antar negara, terutama Indonesia dan Australia, karena itu juga ada tips and triknya. Even kalau kalian punya rekening Commonwealth di Indonesia, which is Commonwealth adalah bank dari Australia, tapi kalau kalian transfernya via bank, itu kan nggak bisa real time diterima uangnya. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kalian pakai selain transfer langsung. Dan yang kedua mungkin aku mau bahas tentang plus minusnya kalau kalian transaksi pakai kartu Bank Indonesia di luar negeri. Jadi ini bukan tarik tunai, tapi misalnya kalau kalian transaksi di toko atau di rumah makan, itu perbandingannya atau plus minusnya kayak apa. Tapi itu kayaknya di episode berikutnya. Sekali lagi sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaatnya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!